Rabbi nasba faqad waradat bil fa wal hikmah anna jawab fil jami' kana ba'da wuqu'i su'al wa fi dhaha kana qablahu is taqdiruhu in su'ilat 'anil jibal faqul yansibuha rabbi nasba. Ya, Syekh Muhammad Al-Sabuni mengatakan kullu ma warada fil Qur'an bi sighati su'al ya ujibu anhu bikul. Jadi setiap ya soal ya kemudian ada jawaban ya yang ada di dalam Quran itu ya, di dalam Al-Quran biasanya kan ada soal ada jawaban ya. Nah biasanya ketika ada pertanyaan ya atau bentuk pertanyaan di dalam Al-Quran itu ya itu selalu dijawab langsung dengan menggunakan kata kul ya. Kul apa contohnya? Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Apa jawaban Allah? Qulir ruh min amri rabbi. Ya. Tuh. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan. Tuh. Ya. Jadi semua bentuk pertanyaan ya yang ada dalam Al-Quran itu ya dijawab langsung menggunakan kata kul ya. Nah akan tetapi di sini ya bila fa ya tanpa menggunakan fa, jadi tanpa menggunakan fakul tapi hanya kul ya. Nah ini ada cuma satu di mana yang jawaban itu menggunakan kata fakul, ada tambahan fa-nya, yaitu hanya terdapat dalam surah Toha ya. Sini ayatnya ya dituliskan dalam Al-Quran faqul yansibuha rabbi nasba ya. Tuh faqul yansibuha rabbi nasba ya. Itu surah Toha ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wa yas'alunaka 'anil jibali ya, dan mereka bertanya-tanya tentang gunung ya. Tuh mereka bertanya tentang gunung, nanti gunung tuh bakalan diapain tuh katanya ya. Dijawab ya faqul, maka ucapkan yang sibuha rabbi nasba, gunung itu nanti akan dihancurkan sehancur-hancurnya ya. Jadi di Al-Quran yang jawaban menggunakan kata faqul itu hanya satu ya, yaitu dalam surah Toha aja ayat 105 ya. Tapi dalam ayat-ayat atau surah-surah yang lain semua bentuk pertanyaan itu ya ketika menjawab tidak ada kata fa-nya tapi langsung kul ya. Tuh yas'alunaka 'anil mahid tadi ya kul huwa adzan, yas'alunaka 'anil apa? Ruh, kulir ruh itu kan ya. Yas'alunaka 'anil anfal, apa lagi? Kulir anfal ya, enggak ada fa-nya, enggak ada fa kulil anfal tapi langsung ya kulil anfal ya. Tuh ya yas'alunaka 'anil ruh kulir ruh, yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adzan. Itu bentuk-bentuk jawaban yang ada dalam Al-Quran. Biasanya apa? Semuanya menggunakan jawaban apa? Langsung kul. Tapi hanya ada satu yang menggunakan fakul. Di mana? Di surah Toha ayat 105. Ketika mereka bertanya-tanya wa yas'alunaka 'anil jibali ya. Tuh, sini dikatakan langsung dijawab fakul yansibuha rabbi nasba ya. Maka katakan gitu kan ya, sesungguhnya gunung itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya nanti pada hari kiamat gitu ya. Wal hikmah ya annal jawaba fil jami' kana ba'da wuqu'i su'al ya. Hikmah ya bahwasanya jawaban itu ya ada setelah adanya apa? Pertanyaan ya. Gak mungkin dong kok orang jawaban dulu baru pertanyaan, pasti apaan dulu
pertanyaan dulu. Kamu mau kemana? Ya, saya mau ke pasar contohnya. Kamu mau ke pasar, kamu mau kemana? Mungkin pasti apa? Pertanyaan dulu baru ada jawaban. Ya, gitu. Nah di sini ya yang bentuknya itu ya apa terjadinya jawaban dulu baru adanya soal. Ya, baru adanya soal. Kita lihat sini. Wa fiqaha kana qablahu. Ya, biasanya kalau jawaban itu setelah adanya pertanyaan. Tapi dalam surah Toha ini ya, jawaban ada dulu baru pertanyaan. Ya kan ini rahasianya. Ya, rahasianya. Apa takdirnya? Istaqdiru in su'ilta 'anil jibal. Ya, jika engkau ditanya tentang gunung, fakul ya, maka ucapkan yang sifuha rabbi nasfa. Ya, sungguh gunung itu Allah akan hancurkan apa? Sehancur-hancurnya. Ya kan? Baik ada kata-kata in su'ilta. Ya kan? Berarti kan belum pertanyaan. Ya kan? Karena ada kata in. Ya. Nah, kalau yang lain kan langsung yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anil mahid. Itu kan langsung pertanyaan, ya. Tapi sini in su'ilta anil jibal. Jika kamu ditanya Muhammad tentang gunung, fakul, maka ucapin. Berarti apa? Jawaban sudah ada sebelum ada pertanyaan. Itu hanya satu ada dalam apa? Surah Toha ayat yang ke-105. Ya. Yang lain enggak, semua pertanyaan dulu baru ada jawaban. Ya. Jadi hikmahnya itu adalah untuk memperjelas ya bahwasanya ya itu hikmahnya setiap pertanyaan pasti ada jawaban atau jawaban pasti pertanyaan dulu ya. Tapi dalam surah Toha ini justru jawaban dulu baru ada pertanyaan. Ya, sebelum orang kafir bertanya, Nabi Muhammad udah dikasih apaan? Jawabannya kan begitu. Ya kan? Biasanya kan Nabi ketika ada orang bertanya, nungguin wahyu dulu. Ya, tapi ini satu, Allah sudah kasih wahyu dulu ketika siap-siap kalau ada orang bertanya tentang apa? Tentang gunung-gunung kan gitu. Ya. Apa ya? Baik. Selesai sudah tentang ya pembahasan ya surah Al-Baqarah ayat yang ke-188 sampai dengan ayat yang ke-195. Nah, sekarang akan kita lanjutkan kepada surah ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-196 sampai dengan ayat yang ke-203 ya. Lanjutnya ini itu halaman 128 ya. Nah, sebelum kita membahas tentang tafsiran daripada surah Al-Baqarah 196 sampai dengan 203, seperti biasa di sini ya, muallif atau pengarang kitab ya akan menjelaskan tentang al-munasabah. Ya, apa itu al-munasabah? Kesesuaian ya ataupun kecocokan ya antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca. Ya, apakah ada kesesuaian? Ini akan dijelaskan dulu oleh siapa? Oleh ya Syekh Muhammad Ali Tasawwuri ya. Dia lamma dzakarallahu ta'ala fil ayat as-sabiqah ahkamus siyam ya. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan atau menyebutkan tentang hukum-hukum puasa ya atau hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Itu ayat yang lalu tuh yang udah kita baca ya. Al-Qibadzali ya setelah ayat menjelaskan tentang hukum puasa, kemudian Allah jelaskan apa? Yadhkuru ahkamul hajj ya tentang apa? Hukum-hukum haji ya, puasa habis itu haji ya, karena kan cocok Pak. Biasanya kita habis Ramadan Syawal ya kan, Syawal itu udah masuk bulan apa ya? Bulan haji kan ya, kan bulan haji itu 3 bulan ya, yang Allah katakan al-hajju asyhurun ma'lumat ya, bulan haji itu adalah bulan yang sudah ditentukan atau sudah diketahui. Apa itu? Mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya gitu.
Nah, makanya di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan li'anna syuhurah ya ta'ati mubasyaratan ba'da syahri syiyam ya, karena bulan haji itu atau bulan-bulan haji itu datangnya langsung setelah apa? Setelah bulan Ramadan. Ya kan? Kan habis bulan Ramadan bulan apa? Syawal. Ya, Syawal itu sudah masuk ke dalam bulan haji, ya. Haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu ayat yang berikutnya. Wa amma ayatul qital, ya, adapun ayat yang menjelaskan tentang peperangan ba'da zakat ta'arrudan li bayani hukmin hamin, setelah memaparkan penjelasan hukum-hukum penting wa huwa bayan ashur al-hurum, tentang apa? Bulan-bulan yang dimuliakan, wal qitalu fiha, dan peperangan yang terjadi di dalamnya, wa bima law ta'arrada al-musyrikuna lil mu'minin, ya, seandainya orang-orang musyrik ya melakukan peperangan wahum fi halatil ihram, ya, sementara mereka sedang berada di bulan haram, ya, hal yubahu lahum raddul udwan an anfusihim, ya, apakah boleh ya hukumnya orang muslim itu membalas peperangan yang dilakukan oleh orang musyrik? Boleh nggak hukumnya? Ya, itu kan udah jelasin kemarin tuh hukumnya boleh. Ya, saat kita orang serang diem aja, biarin lah. Ini lagi di musim apa, di bulan haram, di bulan yang mulia, biarin aja mereka merangi kita, mati konyol namanya. Ya, kita harus boleh tuh. Ya, meskipun kita sedang berada di bulan yang mulia, ketika ada orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan kepada kita, wajib kita untuk apa? Ya, membela diri kita. Ya, karena itu termasuk ke dalam ahkamul khamsah. Ya, itu termasuk ke dalam kategori hifzun nafsi. Ya, menjaga diri. Ya, ada lagi nanti kita jagain anak istri kita, itu namanya hifzun nasli. Ya, ada lagi kita ngebelain harta kita, hifzul mal. Ada lagi kita ngebelain agama kita, yang paling tinggi hifzul din. Tuh, ya, itu wajib kita apa yang kita lakukan meskipun mereka melakukan apa? Permusuhan berada di bulan yang haram. Ya, jangan kita berdalih seperti yang saya katakan tadi. Kita anggapan, oh, kita lagi di bulan yang diharamkan ini. Ya, orang lain melakukan kejahatan, jadi aja kita diemin, nggak boleh. Ya, itu kita harus apa? Nabi sudah katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ya, gitu. Baik. Wal qitalu fil ashhuril haram, ya, dan peperangan itu terjadi pada bulan apa? Bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan. Boleh kan nih? Mereka sudah jelaskan hukumnya boleh. Ya, itu. Faqad waradatil ayat as-sabiqah tubayyinu hikmah al-ahillah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya ya menjelaskan tentang hikmah ya al-ahillah, bulan. Ya, bulan purnama kemarin bulan apa? Bulan sabit. Ya, wa annaha mawaqitun lisyami wal haji. Ya, adanya bulan itu, ya, timbulnya bulan itu, ya, untuk menjadikan suatu hukum tentang waktu-waktu apa? Mawaqitul lisyam wal haji, tentang waktu permulaan puasa dan permulaan haji. Ya. Kita kan kalau mau puasa Pak, biasanya ulama kita ngapain? Ru'yatul hilal, ya, lihat apa ya? Lihat hilal bulan, bukan ru'yatul syamsi, bukan, ya, bukan ngelihat matahari, tapi yang dilihat apa? Bulan, ya. Nah, kalau kita untuk menentukan apakah ini sudah masuk awal bulan atau belum, kita harus melihat kalau bulan udah kelihatan meskipun berapa ya derajat aja atau detik saja yang kita lihat,
itu sudah menjadi tanda kalau kita sudah masuk bulan yang berikutnya. Ya, makanya kan Nabi katakan sumu liru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya. Apa artinya? Melihat bulan. Ya, wa abtiru liru'yatihi, dan melebarkanlah karena melihat apa ya? Bulan, katanya awal Syawal. Ya, nah, kalau udah Syawal berarti kan musim apa? Musim haji. Ya, nah hikmah Allah menjadikan adanya bulan itu terbit untuk menunjukkan waktu-waktu tentang apa? Puasa, dan waktu tentang apa? Pelaksanaan ibadah haji. Betul, ya. Baik. Summa bayyanatil ayat. Ya, kemudian ya ayat berikutnya menjelaskan mauqiful muslimina minal qitali fi syahril haram, tentang sikap orang muslim ya melakukan peperangan pada bulan yang diharamkan atau pada bulan yang mulia. Ya, tuh itu dijelaskan. Apa itu? Wa dzalika hina arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah. Hal itu terjadi pada saat Nabi akan melaksanakan umrah. Tuh. Ya. Nabi lagi mau umrah, ya, di bulan-bulan yang dimuliakan tadi, ya, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, ya. Waktu Nabi mau melaksanakan ibadah umrah, wasaddahul musyrikun, ya, orang-orang musyrik menghadang, ya, menghadang berarti ngapain? Larang, ya. Nabi mau umrah dilarang, dihadang, ya, dicegah, ya. Wa mana'uhum min dukhuli Makkah. Ya, mereka tuh orang-orang musyrik mencegah ya Nabi untuk masuk ke mana? Ke kota Mekah. Ya, orang umrah kan di Mekah. Ya, enggak ada orang umrah di Madinah. Ya. Orang umrah di Mekah, di Madinah diziarah ke makam Nabi. Ya, jangan salah. Ya, kadang orang maaf aja dalam pelaksanaan ibadah haji aja masih banyak keliru. Ya, mereka bilang haji kalau enggak arba'in enggak sah hajinya. Padahal yang namanya pelaksanaan ibadah haji intinya semua ada di Mekah, enggak ada di Madinah. Ya, itu yang namanya arba'in, 40 waktu itu bukan kewajiban. Kita enggak kerjain haji kita juga sah. Ya, tapi orang kita masih banyak yang mengatakan atau memahami ya pelaksanaan ibadah haji salah satunya adanya di mana? Di Madinah. Apa? Arba'in. Salah itu. Ya. Jadi pelaksanaan umrah atau ibadah haji itu inti semua ada di mana? Di kota Mekah, bukan di Madinah. Di Madinah hanya sekedar kita ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jangan salah. Ya, memang kita harus sih, ya harus. Kita disuruhkan amin Nabi la tasyuddu rihal illa salasati masajid. Ya, janganlah kamu memiliki ambisi yang kuat untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid ini kata Nabi. Mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. 3 itu ya diperintahkan oleh siapa? Oleh Nabi. Kalau kita ada kesempatan bisa untuk apa? Berziarah. Ya, tapi hal ikhwal yang berkaitan dengan amaliyah umrah ataupun haji itu semuanya ada di mana? Ada di Makkahul Mukarramah. Ya, hukum ada di mana? Hukum Arafah di mana? Ya, jadi Mekah juga semuanya itu. Ya, orang tawaf di mana? Di Ka'bah. Ka'bah di mana? Di Makkah. Orang sa'i di mana? Di Makkah. Ya, sa'i ada di mana? Di Makkah. Masjidil Haram ada di mana? Di Makkah. Ya, keseluruhan ya apa namanya itu amal-amal yang berkaitan dengan haji atau umrah semuanya ada di Mekah. Ya, enggak ada yang ada di Madinah. Di Madinah hanya sekedar kita berziarah ke makam Rasul dan berziarah ke masjid-masjid berziarah seperti Masjid Quba, ya, Masjid Ijabah, ya, itu yang kita ziarahi nanti saat kita berziarah ke Al-Madinatul Munawwarah, ya, Madinah yang bercahaya. Ya, yang kita bayangkan pelaksanaan haji atau umrah salah satu intinya ada di Madinah tidak. Ya, itu sekedar apa? Tambahan saja.
Ya, baik. Nah, saat mereka ya orang-orang musyrik itu ya mencegah rombongan Rasulullah dan para sahabat yang akan melaksanakan ibadah umrah untuk mereka bisa masuk ke kota Mekah, ya. Nah, ini terjadi yang dinamakan waqa'a sulhu al-Hudaybiyah. Inilah terjadi yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kenapa dengan Hudaybiyah belum? Dah Hudaybiyah. Hudaybiyah belum. Ambil mikot di Hudaybiyah belum. Belum diajak mana? Ya. Itu Hudaybiyah itu juga termasuk salah satu mikot juga. Ya. Jadi kalau kita umroh itu kan bisa kita melalui Tan'im, bisa melalui Ji'rana, bisa melalui Hudaybiyah. Ya, tapi memang jarang orang. Ya, itu tergantung kepada si pembimbing atau yang membawa rombongan jemaah umrah atau jemaah haji. Ya, memang jaraknya agak lumayan jauh. Tapi kan kita nggak jalan kaki naik mobil. Ya, itu nanti kalau sekali-kali umrah lagi, kita jangan pengen ngambil mikot di Hudaybiyah sekali-kali. Nah, ya, minta nggak apa-apa. Ya, paling kalau saya naik taksi, ya gitu. Ambil. Memang tempatnya mohon maaf. Tempatnya tidak seindah apa yang kita bayangkan, ya. Jadi Masjid Hudaybiyah itu mohon maaf kurang perawatan, ya. Ya boleh kalau saya katakan tempatnya memang agak sedikit kumuh, ya. Sayang banget itu, ya. Karena memang kan mereka tuh orang-orang, ya, Saudi itu, mereka menganggap semua apalah bid'ah apa namanya itu, ya. Sehingga padahal itu sebuah sejarah. Ya, sejarah peninggalan Rasulullah, ya, yang seharusnya diabadikan, ya, itu kan peradaban, ya. Kalau peradaban sudah tidak ada, nah itu apa yang akan terjadi coba, ya? Peradaban itu suatu bukti, ya. Kalau Islam itu adalah agama yang memiliki peradaban yang sangat tinggi, yang sangat kuat, ya. Nah kalau kita bilang seperti itu, orang bertanya mana buktinya, ya? Kalau nggak ada bukti, kita ngomong doang, orang nggak bakal percaya, ya. Nah itu harus kita jaga, ya, harus kita pelihara, ya, tempat-tempat seperti itu, ya. Kalau kita bilang saya bilang itu tempatnya memang kampung banget, ya, masjidnya itu debu, ya, itu yang bikin orang malas tuh bawa jamaah sana itu, ya. Padahal kalau kita mah biasa aja, ya, yang penting kita kan mau ngambil apanya, mikotnya itu, ya, ngambil seperti apa yang Nabi contohkan. Kenapa? Karena Nabi ketika akan umrah ngambil mikot dari mana? Dari Hudaybiyah. Ya, meskipun dicegah oleh orang musyrik ketika itu, tapi tetap Nabi melakukan yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Ya, gitu. Summa lamma arada al-qada fil 'am al-qabil wa hasad Aba Bakr al-musyrikin. Ya, maka tatkala, ya, mereka akan melakukan, ya, apa namanya, umrah pada tahun yang berikutnya, ya. Nah orang-orang musyrik itu apa? Mencegah para sahabat, kan kurang ajar, ya. Waktu ada Nabi dia berani, ya, menyatakan perjanjian Hudaybiyah, ya dah boleh masuk, ya. Tapi ketika Nabi udah nggak ada, rombongan sahabat mau ambil umrah mikot dari situ, diapain? Dihadang lagi, ya kan? Dicegah lagi. Berarti kan dia melanggar nih. Melanggar apa? Melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya, padahal salah satunya perjanjian itu isinya apa? Kaum musyrik tidak boleh mencegah atau menghalangi kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah umrah mengambil mikot di Hudaybiyah. Ibarat kata sudah dicek dan sepakat dengan oke, ya. Tapi setelah Nabi atau sepeninggal Nabi apa yang terjadi? Sahabat mau umrah dicegat lagi oleh mereka, ya, dilarang lagi, nggak boleh gitu, ya. Itu nakalnya orang-orang apa ya? Kafir Quraisy Mekah, ya. Sehingga apa yang menjadi, ya, dakwah yang akan diteruskan oleh para sahabat, justru banyak musuh yang lebih apa ya? Lebih gentar untuk apa ya? Menghalangi atau mencegah dakwah yang dilakukan oleh para sahabat itu, ya. Wahum fi halatil ihram, ya, sedangkan, ya, mereka itu rombongan, ya, umrah
para sahabat yang akan mengambil mikot itu mereka melakukannya kapan? Waktu bulan haram atau bulan yang dimuliakan, ya kan? Ini gimana nih? Ibarat kata sebelum ada ayat kan, kita kan lagi berada di bulan haram nih, ya, Ashhurul Hurum. Tapi orang musyrik ini macam-macam, tapi kita diemin aja, ya. Nah maka apa? Ya, nuzilatil ayat, maka turunlah ayat itu. Ya, artinya ketika ada orang musyrik yang akan melakukan tindakan kejahatan kepada orang muslim, meskipun kamu berada pada bulan yang dimuliakan, boleh kamu untuk melakukan perlawanan kepada musuh yang akan membawa bahaya kepada diri kamu. Maka dikatakan nuzilatil ayat, turunlah ayat ini. Tujuannya apa? Tubayyinu lahu annahu laisa lahum an yantahaku hadhihi al-hurumat, ya, bahwasanya mereka tuh, siapa mereka? Ya, kelompok atau rombongan para sahabat yang akan melaksanakan umrah itu bukan apa? Orang-orang yang akan menghancurkan atau merusak kemuliaan bulan yang dimuliakan ini. Bukan tujuannya. Ya, karena ya yang nyari gara-gara siapa? Ya? Orang musyrik itu. Ya, bukan dari apa ya? Kelompok ataupun rombongan para sahabat. Mereka yang macam-macam. Ya, sehingga turunlah ayat ini. Ya, itu boleh untuk melakukan apa? Perlawanan. Ya, itu. Ala sabilil ibtida bal ala sabilil qisas, ya, dengan cara memulai, ya, akan tetapi dengan cara al-qisas, membalas, wa daf'ul udwan. Apa itu? Ya, melawan, ya, atau mencegah terjadinya permusuhan. Ya. Tuh, jadi sekali lagi saya tegaskan, ya, meskipun kita berada di bulan haram atau Ashhurul Hurum, 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya, ketika ada orang, ya, yang memang akan melakukan tindakan kejahatan kepada diri kita atau keluarga kita atau agama kita, jangan kita beranggapan kita tidak boleh melakukan perlawanan apapun, ya. Kalau kita, ya, dihadapkan dengan persoalan seperti itu, meskipun kita sedang berada di bulan haram, tidak mengapa kita melakukan perlawanan. Kenapa? Namanya itu difa'u 'anil nafsi, untuk membela diri, ya, bukan untuk menunjukkan apa yang kemarin itu, bukan untuk as-saytarah, ya, as-saytarah itu artinya untuk menguasai, bukan, ya, tapi dalam rangka untuk apa? Untuk, ya, membela diri kita, membela agama kita, membela harta kita, dan membela agama yang utama itu, ya, bukan itu untuk dalam rangka apa? Melakukan perlawanan untuk menguasai suatu daerah, bukan, atau bukan untuk dikatakan kemarin, ya, agar dibilang kita ini orang yang apa, ya, superior. Dan superior itu orang yang apa? Hebat, bukan, ya, tapi untuk mencari apa? Kebenaran. Ya, kalau kita untuk mencari aman, lari, tapi untuk mencari kebenaran apa? Kita lawan semampu kita. Masalah menang, kalah, urusan belakangan, gitu kan? Orang Betawi kita lawan dulu, ya. Ibarat kata, jangan mundur sebelum berperang, ya kan? Ya, lu jual gue borong, bukan hanya dipit, tapi gue borong, ya kan? Gitu. Berapa harganya? Gue nggak pandang. Yang penting lu jual gue borong, pokoknya kan gitu. Ya, itu orang-orang yang punya apa namanya itu, ya, la yakhafuna lawmata laim, ya, nggak ada rasa sedikit takut pun dalam dirinya atas berbagai macam ancaman, ya. Dia juga termasuk ke dalam kategori orang-orang yang apa itu, ya, yang punya ruh jihad, semangat juang al-qawi, ya, semangat juang yang tinggi, ya, itu yang mendapatkan apresiasi dari Allah dan juga dari para malaikat, ya. Kenapa? Karena mereka berani berjuang dalam rangka li'ilahi kalimatillah, ya, dalam rangka untuk membela agama Allah, ya. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, ya, untuk kita selalu punya semangat, ya, ruh jihad, semangat juang yang tinggi, ya. Kan saya katakan,
yang namanya orang berjuang Pak, ya itu macam-macam. Zaman sekarang nggak mesti dia angkat senjata orang-orang itu. Ya, orang berjuang bisa dengan ilmunya, ya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan pikirannya, bisa dengan apa lagi hartanya, bisa dengan semuanya, bisa nggak bisa, ya. Tuh, itu dalam rangka kita memiliki rukun jihad, semangat juang yang sangat tinggi. Dari kali saya katakan dalam rangka apa? Li'ilai kalimatillah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Summa 'adal kalam ila ahkamil haji wa hukmul ihsan fihi. Ya, kemudian ya pembicaraannya kembali kepada hukum tentang haji. Wa hukmul ihsan fihi, dan hukum ya ihsan itu melakukan penyerangan ya padanya. Bahada huwal irtibat bainal ayat as-sabiqah wal lahiqah. Ya, inilah apa namanya hubungan keterkaitan antara ayat yang lalu dan ayat yang akan kita baca. Jadi nyambung terus Pak. Ya, ayat pertama tentang apa itu? Tentang puasa. Habis puasa tentang haji. Habis haji itu jihad. Nyambung terus. Ya, jadi indahnya itu memang dalam surah Al-Baqarah itu tuh ya kisahnya itu bersambung. Ya, sehingga kita kalau ngapalin surat ini memang enak. Ya, asal kita apa? Tahu jalan ceritanya. Ya, kalau kita tahu jalan ceritanya, maka apa? Akan enak kita menghafalnya, akan memudahkan kita untuk menghafal surah ini. Meskipun memang ayatnya banyak, ya, dan juga panjang, ya kan? Kan atwal surah itu fil Quran surah Al-Baqarah. Ya, surah yang paling panjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Ya, sampai 280 berapa? 280 berapa? 286. Ya, 286 ayat. Sampai mau 300. Ya, 300 dong. Udah gitu ayatnya panjang lagi. Apalagi satu ayat tuh ayat yang tentang bicara tentang hutang, satu halaman tuh. Ya, tentang hutang dong satu halaman Pak. 3 juz. Sampai 2 juz setengah, 3 juz sedikit lagi. Ya, ayat tentang hutang aja satu halaman tuh. Ya, itu. Ya, idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faqtuhu wa yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la yahba katibun. Terusnya mau sampai bawah itu satu halaman itu. Padahal satu ayat. Ya, bayangkan saja. Ya, gimana tidak dikatakan min atwal surah, ya, surah yang paling panjang dan juga surah yang paling banyak ayatnya, ya. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi kita menghabiskan pembahasan tentang catatan dari ayat yang sudah kita baca, dan kita melanjutkan ya pembahasan tentang kesesuaian ya ataupun hubungan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca, yang dikenal dalam ya pembahasan tafsir namanya munasabah al-ayat, ya kecocokan ayat yang akan kita baca dengan ayat yang sudah kita baca. Ya, al-lughah wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita